Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian di dalam pembelajaran daring kali ini. Apa kabar kamu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, serta pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah anak-anak sekalian, saya ajak untuk melantunkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad kita mengharapkan syafaat beliau besok pada yaumil qiyamah. Amin. Dan mari kita berdoa untuk anak-anak semuanya di dalam belajar supaya mendapatkan tambahan ilmu dan kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang hakikat kehidupan manusia pada hakikat kehidupan manusia untuk menghadapi kehidupan di akhir nanti. Perlu anak-anak ketahui sebetulnya bagaimana peta kehidupan manusia itu sesungguhnya. Baiklah anak-anak, perlu kamu perhatikan di sini. Yang pertama adalah alam roh. Lah sebetulnya apakah itu alam roh? Alam roh merupakan alam perjanjian. Siapakah yang berjanji? Tidak lain adalah roh itu sendiri kepada Allah. Sampai Allah bertanya kepada roh. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, di sana Allah bertanya, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, wahai roh? Para roh itu menjawab, betul, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Selanjutnya, setelah terjadinya perjanjian dan Allah meniupkan roh kepada sang janin di alam rahim, sampai beberapa waktu lamanya sesuai dengan iradah dan waktu yang Allah tentukan, maka lahirlah sang bayi ke alam dunia. Di alam dunia ini manusia hidup beberapa waktu lamanya sesuai dengan jatah waktu yang Allah berikan. Ternyata di dunia ini manusia tidak hanya dilahirkan di alam ini, melainkan ada tujuan yang lebih mulia.
Apakah itu? Tidak lain adalah tujuan penciptaan manusia yang diturunkan atau ditempatkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah untuk beribadah, dan yang kedua adalah sebagai khalifah. Sampai akhirnya nanti manusia akan mengalami yang namanya kematian. Dan ternyata setelah terjadinya kematian, manusia nanti akan dimasukkan ke dalam kubur. Dan di alam kubur inilah manusia masih berada juga di alam dunia. Tetapi alam kubur atau alam barzah itu merupakan alam sudah memasuki semi akhirat. Maka di sanalah manusia yang hidup di dunia yang tidak memasuki alam kubur tidak tahu menahu bagaimanakah kondisi manusia yang sudah dikubur di alam kubur yang disebut dengan alam barzah, sampai nanti datangnya waktu yang telah Allah janjikan yang disebut dengan hari kiamat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Pertanyaan mendasar, apa hakikat diri kita? Apa hakikat diri manusia itu sebetulnya? Di sini ada 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah, dari mana kita berasal? Tentu saja jawabnya adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua, untuk apa kita diciptakan? Tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah jelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pertanyaan ketiga adalah, kemana kita akan kembali? Jawabannya tidak lain adalah kita akan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, ternyata di dunia ini anak-anak perlu belajar lebih lanjut. Sebetulnya di dunia ini apakah kita hanya hidup seperti kebanyakan manusia pada umumnya? Tentu tidak. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan kita belajar agama kita, ternyata hakikat kehidupan dunia itu banyak dalam Al-Quran Allah jelaskan. Apa diantaranya? Perlu anak-anak ketahui bahwa sesungguhnya hakikat kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di antara ada azab, dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Setiap sudut dunia, betapapun mengesankannya, akan rusak.
dalam beberapa dasawarsa. Terkadang bahkan dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada yang diperkirakan. Segala sesuatu di muka bumi ditakdirkan untuk musnah. Inilah sifat kehidupan dunia yang sebenarnya. Kita lanjutkan anak-anak. Mari kita cermati contoh kehidupan dunia berikut ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat musnah dan hancur karena sebab-sebab berikut ini. Pertama, dimakan usia. Kedua, kecelakaan. Ketiga, bencana. Keempat, sakit. Baiklah anak-anakku, inilah salah satu contoh kebanggaan manusia masa lalu. Ternyata musnah dimakan usia. Berikutnya, silakan lihat harumnya bunga dan keindahannya hanyalah sesaat. Sebab dia lama-kelamaan akan layu dan berguguran. Kecantikan dan ketampanan hanyalah sementara. Sebab seiring berjalannya waktu, kulit kita akan mulai keriput dan akan memusnahkan kecantikan dan ketampanan yang kita bangga-banggakan. Berikutnya adalah contoh bencana. Berbagai macam bencana seperti angin tornado, gunung meletus, angin topan, dan bencana alam yang lainnya. Ternyata perlu anak-anak ketahui, semua kita adalah manusia. Manusia sehat dan hidup hanyalah sementara. Ingatlah, setiap manusia yang hidup pasti mati. Dan kematian itu adalah sesuatu yang sangat misterius dan sangat tiba-tiba. Di sini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun artinya, perlu anak-anak ketahui, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Siapa orang yang paling cerdik? Perlu anak-anak ketahui, saya ulang lagi.
Siapakah orang yang paling cerdik? Mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Al-Munziri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita sebagai orang beriman untuk senantiasa banyak mengingat kematian. Beliau bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, tidak lain adalah kematian." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masa kecil kita. Setelah beberapa waktu lamanya, kita akan mengalami masa remaja, akhirnya dewasa, tua, dan ternyata semuanya di antara manusia itu semuanya adalah camat. Tahukah anak-anak, apakah itu camat? Camat tidak lain adalah calon mayat. Pernahkah kalian berpikir bahwa siksa kubur dan neraka adalah isapan jempol belaka, hanya dongeng untuk menakut-nakuti? Mari saling mengingatkan di antara kita semuanya. Mulai dari sekarang, mulai dari hal yang terkecil, bahkan mungkin mulai dari diri kita sendiri. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Sekarang, sudahkah kita bertakwa dan patuh kepada ajaran-ajaran Allah? Oleh karena itu, anak-anak, di dalam belajar kali ini, anak-anak yang menjadi kesimpulan materi pada kesempatan hari ini, ternyata hidup itu tidaklah lama dan kehidupan adalah sendau gurau belaka. Tetapi ingatlah, hidup yang sebentar di dunia ini sangat bermakna sekali bagi kita nantinya untuk kembali menghadap Allah. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi umur, masih diberi hidup, gunakanlah umur dan hidup anak-anak sekalian untuk selalu satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti ajaran-ajaran para rasulnya. Tidak lain adalah ajaran yang sudah disampaikan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah salah satunya ajarannya disampaikan oleh Nabi Muhammad? Tidak lain adalah mari anak-anak kita senantiasa untuk rukuk dan sujud, alias mari kita dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai anak-anak dalam kehidupan sehari-hari untuk mudah meninggalkan sholat. Mari jaga sholat kita setiap waktu. Karena apa? Karena yang nanti akan dihisab di yaumil kiamah tidak lain adalah sholat kita. Kalau sholat kita sehari-hari, kita senantiasa rutin, senantiasa berjamaah,
dan sudah melaksanakan dengan khusyuk, ikhlas, dan kita melaksanakannya dengan baik, insya Allah semua apa yang kita lakukan akan dinilai baik oleh Allah. Dan apabila sholat kita belum benar, maka yang lainnya pun akan dinilai oleh Allah dengan tidak baik. Saya cukupkan di sini anak-anak. Saya sampaikan informasi untuk pertemuan daring hari Senin depan. Persiapkan anak-anak untuk belajar tentang bab pertama, iman kepada hari akhir, dan nanti akan ada ulangan secara daring. Silakan anak-anak untuk terus belajar. Dan yang kedua, saya ingatkan, silakan anak-anak untuk selalu absensi sebagai bukti anak-anak mengikuti pembelajaran. Jangan sampai lupa. Dan yang ketiga, saya ingatkan juga untuk selalu like, komen, dan jangan lupa wajib subscribe sebagai bentuk anak-anak mengikuti pembelajaran daring pendidikan agama Islam bab 1 ini dengan baik. Saya cukupi sekian. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu jaga sholat, dan jangan lupa hormati orang tuamu ketika beliau masih hidup. Oke? Terima kasih.